Kenapa sih manusia itu berbohong? Pastinya memang berbohong itu ada tujuannya, kecuali kalau berbohong udah jadi hobi. Tujuan seseorang berbohong jelas aja supaya orang lain percaya sama argumennya dan ngebuat orang yang berbohong dapetin suatu keuntungan tertentu. Lucunya, orang yang berbohong biasanya harus nutupin kebohongannya itu dengan kebohongan lainnya. Contohnya deh, misal orang yang bohong bahwa dia punya pacar yang cantik. Orangnya pasti akan nanya, mana pacarnya? Mau gak mau ya dia bohong lagi untuk nutupin kebohongannya terus-terusan hingga akhirnya dia sadar bahwa kehidupannya penuh dengan kebohongan. Kebohongan itu memang akan gampang diatasi ketika kita menghadapi satu kebohongan saja. Tapi ketika makin banyak kebohongan yang muncul, kita akan jadi terbiasa dengerin dan ikut nyebarin lagi kebohongan itu. Dalam kondisi ini, akhirnya kebohongan ngebuat manusia jadi punya mindset bahwa kebohongan itu jadi benar. Mungkin kejadian post-truth di zaman Presiden Trump atau Putin semasa kampanye dulu bisa dijadiin contoh. Di saat itu internet banyak banget diisi sama berita bohong. Saking banyaknya dan kemanapun kita lihat, kita seperti disuguhi berita bohong yang akibatnya otak kita merasa bahwa berita itu benar. Dan akhirnya pikiran kita pun dikonstruksi sama kebohongan. Trump dan Putin pun menarik banyak simpati dari berita bohong yang mereka sebar. Kebohongan masif ini pun juga sering kita temui di lingkungan kita. Contohnya kayak gini. Kalau kita dijejelin dalam suatu budaya bahwa wanita adalah manusia kelas 2, maka hadis bohong atau palsu yang bilang bahwa wanita itu manusia kelas 2 pun akan akhirnya dianggap benar. Sampai dalam kondisi akutnya, siapapun yang nggak percaya bahwa wanita adalah makhluk kelas 2 di bawah kaki laki-laki akan dihukum. Nah, ngelihat kejadian tadi mungkin ada dua hal yang bisa kita simpulin. Kebohongan itu mungkin akan mudah kita hindari atau deteksi ketika masih bisa bersifat informasi tunggal. Kita bisa ngejaga pikiran kita supaya tetap jernih. Tetapi apabila kebohongan itu bersifat sistematis dan masif, kita jadi susah buat misahin kebohongan dengan kenyataan. Hal ini disebut dengan post-truth, sebuah era di mana kebohongan dianggap benar karena sesuai dengan mindset dan perasaan orang banyak hingga dianggap sebuah kebenaran. Tapi dari dua jenis kebohongan itu, ujungnya tetap kebohongan adalah alat manusia memanipulasi. Hanya tinggal seberapa besar kita ingin memanipulasi aja. Besarnya tujuan manipulasi seseorang akan berujung pada teknik kebohongannya.